Di live-nya sendiri SV juga ngomong nih, Dokcil masih ingat karena nonton. Tolong untuk para kesayangan aku, daripada kalian lempar gift, tolong kalian check out aja produknya. Sampai harus teriak-teriak junjungan lu. Harus sampai teriak-teriak. Aktivitas live jualan Sarwenda kembali disorot netizen yang budiman di tengah konflik yang masih berlangsung dengan Ruben Onsu, kali ini terkait data statistik penghasilan dari sesi live terbarunya. Sarwenda sebelumnya sempat mengklaim bisa meraup 200 juta dalam satu kali live, namun klaim tersebut kembali dipertanyakan setelah data sesi live terbarunya beredar, menunjukkan pendapatan hanya sekitar 2,2 juta dengan 14 produk terjual selama 2 jam live, meski rata-rata penonton tercatat mencapai 6,54 ribu orang. Meski demikian, Sarwenda tetap mengumumkan produk Daster yang dipromosikannya telah sold out. Namun ekspresi dan intonasinya saat menyampaikan kabar tersebut dinilai netizen yang budiman terdengar lebih datar dibanding gaya semangatnya saat live bersama Giorgio Antonio. Perbedaan pembawaan ini pun memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan penggunaan buzzer untuk meramaikan sesi live. Meski hal tersebut masih sebatas asumsi netizen yang berbakti tanpa bukti pasti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Wenda sudah live lagi guys sama CEO-nya. Tapi yang anehnya di sini itu adalah guys, mereka itu tuh kayak jejauhan gitu. Biasanya kan nempel banget ya guys, udah kayak gula gitu ya kan, gula sama semut gitu nggak bisa dipisahkan. Ini jauh. Kenapa jauh kata gua? Kata gua mah kenapa sih nggak berdekatan aja, kan kalian nggak salah. Kalian nggak salah, kalian tuh nggak salah. Kalian kan Papio dan Mamio, harusnya tuh kayak deket-deket dong, bermesraan lagi gitu. Jangan jauh-jauhan gitu, nggak enak dilihatnya. Terus live-nya tuh aneh gitu guys, kayak celingak, celinguk, celingak, celinguk. Kata gue, lu nungguin apa? Kenapa lu nungguin ada yang bertanya kah? Atau apa kah gitu? Tapi nggak apa-apa sih guys ya, apapun itu ya udah deh ya kan. Mungkin mereka tuh mengambil pelajaran dari masalah-masalah yang kemarin, bahwa bermesraan di live itu tidak baik. Nanti dilihat anak-anaknya atau sape kayak gitu ya kan. Dan tetap semangat ya Wenda ya, nyari duitnya ya. Kata gue jangan selingkuh aja. Udah nggak apa-apa, berdekatan aja kan, nggak punya salah. Heran kenapa harus berjauhan begitu sih, kata gue ini. Tentang hasil penjualan si Endah lab pertamanya itu. Ya kan sudah aku bilang, daeda on tolol gop. Jangan main gip, bodoh. Jangan main gip, nggak ada gunanya gip itu. Nanti algoritmanya itu pusing ini. Ini akun jualan, akun PK, apa akun apa ini? Gitu bodoh. Kalian pikir ini nih algoritma ini nggak ngebaca gitu? Kebiasaan akun ini apa gitu? Kenapa kalian bodoh kali? Makanya nenek-nenek bodoh, nggak usah main TikTok kalian. Katanya tim kompak, katanya sangat mendukung, katanya tim Sargios itu harus yang gimana gitu. Tim gak makan beras bulog tapi makan pasir gitu. Kenapa gak menunjukkan kekompakan untuk membeli walaupun gak dipakai? Jangan asal dimasukin ke keranjang aja, biar kelihatan wow gitu pembelinya. Padahal yang masuk sampai ratusan itu ke keranjang, nggak dibeli. Ya, aduh. Makanya kalian itu ya dari awal itu nggak usah terlalu banyak bacot kalau nggak mampu, bodoh. Kayak gitu loh. Itu kenapa tuh bisa hasil penjualan tuh 10, 27, 4, 3. Kenapa itu? Boro-boro ya, boro-boro ini bisa ngedapat hasil setengah jam 200 jeti kalau begitu mah bodoh. Iya, eda bodoh. Gerget aku sama kalian. Katanya pendukung, katanya bla bla bla, katanya bla bla bla, tapi nggak ada buktinya kalian ini. Terlalu banyak omongan kalian ini, nggak sesuai fakta. Yang dilihat itu tuh yang sekarang ini tuh, yang terkumpul itu dari hasil penjualan itu cuman 28 jeti. Bisa makan apa sih Endah dengan uang segitu? Dia itu biasa menerima uang setiap bulan itu 200 lebih setiap bulannya. Paham kau? 200 lebih. Itu pun katanya nggak cukup. Banyak yang nggak dimasuk ke dalam list itu.
Iya, yang dikasih tahu Ruben itu masih banyak yang ditanggung dia pribadi. Apalagi cuma 28 juta, bagaimana itu bisa bayar itu semua tim kompornya itu? Bagaimana itu bisa bayar semua cicilan rumah itu? Gimana coba? Gimana bisa bayar kontrakan, bodoh? Kalau begitu kontrakannya itu mahal, bodoh, bukan kayak kontrakan kau yang cuma 17.000 itu. Aduh, kan sudah aku bilang, jangan main gift, tolol. Inces, kenapa kok emosi pagi ini? Enggak, aku enggak emosi. Karena belum ada kopi aja ini. Jangan main gift ya. Beli, aku support kalian untuk beli. Karena nih majikan kalian ini sudah belajar untuk menafkahi mandiri, walaupun itu bohong. Katanya gitu. Apalagi keuangan dari donatur tuh udah macet itu. Bisa ngebayangin enggak pemikirannya dia tuh, di belakang kamera memikirkan ini, memikirkan itu. Katanya Sargio sejati, ngebeli aja enggak tuh. Oke teman-teman, di sini kita kembali lagi melihat GMV-nya dari penjualan dagangnya SW ya di TokTok di hari atau di live ketiganya. Karena kenapa kita perlu bahas? Karena kan ini sebuah perdana nih. Live yang pertama jualan kita juga perlu kan lihat GMV gimana sih antusias dari netizen atau calon pembeli ya kan. Live perdana setelah 2 bulan nggak live, kemudian live 8.8 kemarin tuh live Twin Day juga. Nah sekarang live perdana at least untuk produk yang salah satu yang paling dibanggakan oleh SW sebenarnya si Duster ya kan. Masih gak percaya ngeliat angkanya kok makin jatuh gitu loh, cuma 2 juta pemasukannya. Ini kalian lihat sendiri deh ya, tuh kan dibilang sold out ya kan, sold out. No, 2 juta pemasukannya. Masih nggak percaya sih, listnya lebih dari 20 tapi 21 dari 21 cuma 5 mungkin ya, 5 apa, nah cuma 6, berarti ada sekitar 16 produkan kurang lebih yang tidak sama sekali kejual, sama sekali nol, seperti bola pingpong ya kan. Padahal nih ya, live-nya kurang heboh bagaimana ya. Ya kita masih kasih kesempatan lah ke SW ya. Kurang rame bagaimana, Mamio, Papio, Saraheo, Muchos Graciosos aja ngirimin paus kali ini. Ya lumayan lah, modal 300-400 ribu. Ya walaupun belum kepotong 50%. Ke SW paling keterima berapa sih? Karena kalau lempar di TikTok kita mah harus siap rugi, sama yang nerima harus siap-siap. Jangan terlalu banyak mimpi sesuai dengan nominal belinya ya. Belum dipotong 50%. Belum lagi nanti kalau misalnya ke aplikasi ketiga, yaitu seperti kayak untuk pencairan withdrawnya itu potong lagi. Pokoknya ya udahlah ya, yang penting Papio, Saraheo, Muchos Graciosos ada peningkatan. Ini yang beli pada kemana? Gila, cuma 2 juta doang itu selebriti macam seller. Itu 3/4 dari semua listnya itu nihil, nol. Perlu kalian ingat kalau namanya sold out itu bisa disetting ya. Perlu namanya kalau stok barang itu juga bisa disetting, diedit, yang penting mah untuk kayak marketingnya gitu kan. Tapi ini GMV-nya keluarnya masa begini? Kata gue ini mah harus ada strategi baru nih SW, nggak bisa keluarnya kalem, harus buatnya gebrakan kata gue mah. Munculin lagi si CEO Saraheo, Muchos Graciosos, kata aku mau Papio tercinta ya kan, sang raja dari kota Saranjana, kata gue mau munculin biar naik. Gila, live ketiga merosotnya udah terjun bebas. Apalagi sekelas selebriti. Ya memang aku ngeliat lesunya semakin bagaimana ya, walaupun heboh-hebohnya di GIF ya anggaplah warna-warni ya kan. Mana ini? Di live-nya sendiri SW juga ngomong nih, Dokcil masih ingat karena nonton. Tolong untuk para kesayangan aku, daripada kalian lempar gift, tolong kalian check out aja produknya. Sampai harus teriak-teriak junjungan lo. Harus sampai teriak-teriak, dimintain komen bagaimana review produk baju-baju pajamasnya gitu kan. Menurut kalian tolong komen, kagak komen malah emoticon lagi. Jangan bikin gedek idola lu loh. Coba rubah konsep dah. Gift mah cuma hanya persona doang. Ya kayak cover doang bagus, kayak CEO kan oke, luarnya dalamnya atau kosong nyaring bunyi. Jangan begitu. Ini GMV jangan sampai turun lagi nih, parah. Padahal udah Duster yang paling kayaknya produk paling oke-nya dari SW nih ya. Subhanallah deh, gue nggak bisa berkata-kata.
Paus melompat, buntal terhempas. Pas. Guys, sini gue mau kasih tahu, gue mau cerita sedikit ya. Sarwenda live TikTok cuma 2 jam, tapi paus melompat berdatangan. Entah dari mana itu paus datang melompat-lompat gitu kan. Sementara buntal entah kemana, ya kan? Ya nggak mungkin lah buntal melawan paus, ya nggak sih? Si buntal itu kan cium baunya paus aja tuh dia udah kabur jauh gitu ya. Buntal minggir gitu. Gue mau ngomongin dulu. Guys, bayangin ya, Sarwenda itu live cuma 2 jam tapi gila ya, hadirnya berdatangan. Gimana kabarnya? Apa kabarnya tuh si nenek-nenek yang live 24 jam keranjang kuning, yang live sambil ngejulit Sarwenda, menghina, ya kan, memfitnah segala macam si nenek-nenek itu. Ketika dia live pernah nggak sih si paus lewat, ya kan? Tapi gue yakin ya, jangan kan lewat ya, bayangan paus pun nggak ada. Kalau ikan buntal sih banyak, ya nggak sih? Gimana komen kalian? Setuju nggak? Gimana nenek gimana kabarnya, dapat paus nggak? Tapi gue yakin mana dapet. Si nenek-nenek yang live sambil gibah itu dapatnya apa sih? Paling dapatnya dosa, ya nggak sih? Udah gibah, julid, fitnah lagi, ya kan? Aduh. Tapi gini ya, paus itu dia tahu tempat kemana dia harus berdatangan tuh. Dia tahu paus itu dia ikan besar ya, dia tuh suci ya, dia kemana dia harus melangkah, dia tahu tempatnya. Kalau tempat-tempat penuh gibah gitu nggak mungkin dia datang. Tapi kalau di tempat-tempat yang bersih kan, bersih hati, bersih pikiran, paus pasti datang, ya nggak sih? Jadi ikan yang suka berdatangan di tempat-tempat gibah itu contohnya seperti ikan buntel, ya kan? Karena memang di tempat itu cocok sama dia, secara badannya berduri, dia juga beracun, jadi dia kumpul sama teman-teman yang penuh racun. Seru pastinya, ya nggak sih?